Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurmala Basengkabra here with NPM 0306221101. Today I will be interpreting a video about medical interpreters, and this video is made as a form of a final project from the interpreting course. So let's start it. Halo semuanya, untuk kalian yang belum tahu, nama saya Kelly. Saya adalah seorang juru bahasa medis yang secara langsung, khususnya dalam juru bahasa medis Spanyol di Virginia. Saya membuat video ini karena saya sedang mengajar kelas tentang berbagai media interpretasi saat ini. Dan segalanya sekarang tampaknya semakin bergerak ke arah interpretasi jarak jauh. Karena itulah saya ingin fokus utama kelas saya adalah pada interpretasi dari jauh. Namun, saya juga ingin membuat video ini untuk siapapun, baik murid maupun orang yang tertarik dengan bagaimana interpretasi secara langsung di bidang kesehatan itu dia bekerja. Dan juga untuk memberitahu bahwa meskipun saat ini banyak interpretasi dilakukan lewat telepon, video, kami para juru bahasa langsung itu masih ada. Kami adalah orang-orang nyata yang dimana setiap hari itu pergi ke rumah sakit, klinik, dan fasilitas kesehatan mental untuk menjadi juru bahasa secara langsung bagi pasien. Dan pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa saya adalah seorang kontraktor independen. Artinya, saya bukan pegawai tetap di rumah sakit atau di klinik manapun. Tetapi, saya bekerja sama dengan entah beberapa banyak atau puluhan agensi interpretasi. Saya punya kontrak dengan berbagai agensi yang menyediakan janji interpretasi langsung di wilayah saya dan sekitarnya. Dan kadang saya bahkan menerima tawaran pekerjaan dari luar kota yang saya tinggal sekarang ini. Misalnya saya tinggal di Richmond, Virginia, tapi saya pernah ditawari tugas di wilayah di Tidewater di selatan maupun di wilayah Metro DC di utara. Cara kerja begini, misalnya dari agensi interpretasi menerima permintaan jadi interpretasi, lalu kemudian mereka akan mengirimkan tawaran tugas kepada saya, entah itu melalui email, SMS, atau platform khusus milik mereka sendiri. Biasanya kalau saya jadi orang yang pertama menerima tawaran tersebut, maka saya akan mendapatkan tugas itu. Dalam kasus lain, saya akan menyatakan ketersediaan saya, lalu agensi itu akan memilih siapa dari juru bahasa yang tersedia untuk menerima tugas dari mereka, untuk menerima tugas tersebut ya. Kemudian, saya juga punya kalender untuk semua jadwal tugas saya. Tentu saja tanpa menyebutkan informasi pribadi pasien. Pada hari tugas saya akan datang 15 menit lebih awal ke fasilitas yang akan dituju. Kalau itu rumah sakit, saya biasanya melapor ke bagian registrasi pusat dan kemudian memperkenalkan diri sebagai juru bahasa, lalu menyebutkan nama pasien yang akan saya bantu. Dan disinilah kadang saya muncul tantangan, karena kadang fasilitas kesehatan itu menganggap saya tahu siapa pasiennya, padahal kenyataannya saya hampir selalu tidak tahu wajah pasiennya. Dan terkadang saya memang bertugas untuk pasien yang sama berulang kali, tapi biasanya tidak di beberapa waktu tertentu. Dan ada juga fasilitas yang mengira saya akan mengenal pasien hanya dari penampilan. Jadi saya akan selalu mengingatkan kepada mereka bahwa mereka lah yang perlu memberitahu saya saat pasien itu datang. Namun kalau saya mendengar seseorang berbicara dalam bahasa Spanyol dan tampangnya dia itu bingung atau tersesat, sementara saya sedang menunggu pasien, saya bisa saja mendekati mereka dan berkata, "Nama saya Kelly, saya seorang juru bahasa Spanyol, saya sedang menunggu pasien." Ya, seperti itu. Namun, saya tidak pernah menyebutkan nama pasiennya, karena itu melanggar privasi. Saya akan menunggu orang tersebut menyebutkan namanya terlebih dahulu,
Kalau memang dia orang yang saya cari, saya akan kembali ke meja registrasi bersama dia. Kalau bukan, saya akan tetap membantu sebisanya, misalnya memberitahu staff bahwa orang itu butuh bantuan dan membutuhkan juru bahasa, terutama dalam bahasa Spanyol. Nah, kalau tugasnya di praktik pribadi atau klinik dokter ya, prosesnya hampir sama, tapi ruang tunggunya biasanya lebih kecil. Jadi saya bisa mendengarkan nama pasien saat mereka menyapa bagian resepsionis. Saat itu saya akan menghampiri dan memperkenalkan diri sebagai seorang juru bahasa. Kami tidak boleh melakukan percakapan pribadi di ruang tunggu. Jadi kalau pasien mulai bercerita tentang keluhan kesehatannya, saya biasanya mengarahkan mereka menyampaikan langsung ke dokternya. Saya akan berkata, kita bisa bahas nanti saat sudah masuk ruangan bersama dokternya. Ini karena sebagai juru bahasa medis, saya tidak boleh memberikan saran medis apapun, baik diminta maupun tidak. Kalau tidak pernah tahu apa yang akan muncul di dalam pembicaraan. Jadi saya selalu mengarahkan pasien agar berbicara langsung dengan tenaga medis. Nah, setelah masuk ke ruangan, saya akan melakukan interpretasi selama ada tenaga medis di ruangan, baik itu dokter, perawat, atau terapis. Saya kadang juga membantu dalam percakapan dengan staf resepsionis kalau mereka tidak bisa bahasa pasien. Bahkan kalau mereka bisa pun, kadang saya tetap membantu. Karena kita tahu, ada yang mengaku bisa bahasa tertentu, tapi kemampuannya belum tentu memadai. Saya akan tetap berada di dalam ruangan selama ada tenaga medis. Begitu mereka keluar, saya juga akan keluar. Kalau pasien bertanya kenapa saya tidak tinggal di ruangan, saya tersenyum dan berkata, maaf, tapi kode etik juru bahasa tidak mengizinkan saya berada di ruangan sendirian bersama pasien. Di akhir sesi, saya bisa menemani pasien kembali di bagian maksudnya menemani pasien kembali ke bagian resepsionis untuk membuat janji lanjutan. Kalau di rumah sakit, kadang saya membantu menunjukkan jalan keluar karena banyak tanda-tanda yang tidak tersedia dalam bahasa Spanyol dan rumah sakit bisa membingungkan. Untungnya saya sudah seperti punya peta di rumah sakit di kepala saya, karena sering ke tempat itu sering ke tempat yang sama, ke rumah sakit yang sama. Itulah kira-kira gambaran umum tentang pekerjaan interpretasi medis secara langsung. Tentu saja sejak pandemi COVID-19, meskipun CDC bilang orang yang sudah divaksinasi penuh boleh tidak pakai masker, fasilitas medis tetap mewajibkan masker. Saya pribadi sendiri menangani pasien anak-anak yang sebagian besar belum bisa divaksinasi, jadi masuk akal jika saya tetap menggunakan masker. Bahkan kalau saya harus membantu anak-anak kecil, misalnya saat terapi fisik atau okupasi atau terapi bicara, kadang saya juga memakai pelindung mata, karena sudah pernah beberapa kali disemprot atau bersihin anak-anak secara langsung di wajah. Kadang saya harus duduk di lantai bersama terapis, jadi saya sejajar dengan anak-anak dan ya apapun bisa terjadi. So, okay, I think that is how to interpret a video. It's about a medical interpreter. So, I think that's all for me. I'm Normala Awestengko Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.